أرحم الراحمين وأحسن الخالقين وخير الرازقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, kita bersama-sama diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain guna menaikkan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki Muslim yang adil, yang balik, yang tidak memiliki uzur. Pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, saya mewasiatkan kepada diri saya dan juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan semua perintah Allah tanpa dipilih-pilih, mana yang Dia senangi dan mana yang tidak Dia senangi, serta menjauhi semua larangan-larangan Allah tanpa dipilih-pilih, mana yang Dia sukai dan mana yang tidak Dia sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengukur manusia, menjadikan barometer pada manusia dilihat dari bentuk rumahnya atau bentuk tubuhnya, dilihat dari jabatannya, dari hartanya, dari masanya. Akan tetapi Allah mengukur hambanya baik tidaknya dilihat dari hatinya dan dilihat dari amalan-amalannya. Maka sungguh beruntung orang mukmin yang selalu tingkatkan amalan-amalannya, selalu memperhatikan hatinya, karena sesungguhnya rahmatnya Allah qaribun minal muhsinin, sangat dekat sekali dengan orang-orang yang selalu berbuat baik, selalu introspeksi diri, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjuk kepada siapapun di dunia ini untuk diikuti, untuk didengar, untuk dilihat, untuk dijadikan suri tauladan yang ingin selamat dunia wal akhirah, seperti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang terpilih. Beliaulah manusia yang disuruh kita oleh Allah untuk mengikutinya bagi orang yang ingin selamat dunia dan akhirat. Karena beliaulah yang membawa hidayah, yang membawa cahaya, yang membawa dari dhulumatil jahli ila nuril ilm, dari kegelapan jahil, kegelapan kebodohan menuju ke terang benderang ilmu. Beliau adalah utusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita menjadi orang yang selamat dunia wal akhirah, jadi orang yang berbahagia dunia wal akhirah. Oleh maka dari itu, momentum bulan Maulid ini, mari kita tambahkan rasa kecintaan kita kepada Allah melalui kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika mereka cinta kepada Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti aku, maka niscaya kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni segala dosa-dosanya. Orang yang ingin sukses di dunia tidak lain adalah orang yang ikut kepada Allah, ikut kepada Nabi, nurut dengan Nabi. Siapapun Anda, mau Anda seorang guru, mau kalian adalah seorang pejabat, mau seorang murid, mau seorang pedagang, mau dia seorang tentara, polisi atau apa saja, ketika ikut dengan Nabi Muhammad, maka dia menjadi orang yang mulia dunia
Kita lihat bagaimana jika seorang banyak menganggap bahwa kemuliaan bisa dengan harta, bisa juga dengan kedudukan, bisa juga dengan nasab. Dan sejarah sudah memberitahu kepada kita bagaimana Qarun, bagaimana Namrud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya karena tidak patuh dengan Allah dan patuh dengan Nabi-Nya. Fir'aun dengan kekuasaannya karena zalim, karena tidak patuh dengan Nabi Musa, menantang Allah Subhanahu wa taala, maka dibinasakan oleh Allah. Abu Lahab yang memiliki nasab yang baik karena memusuhi Nabi Muhammad, karena tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibinasakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita lihat para sahabat-sahabat Nabi, para aulia, para salihin, yang mana mereka semuanya mengikuti semua syariat-syariat Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dimuliakan, maka dihormat, maka dia menjadi orang yang terhormat dan dia menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Di zaman yang penuh fitnah ini, mari kita kembali lagi untuk mengikuti tuntunan Nabi pada diri kita, pada keluarga kita. Zaman yang penuh fitnah, bagaimana syaitan dan juga para tentaranya, syaitan dan para pengikut-pengikutnya, bagaimana mempromosikan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kejahiliaan dengan berbagai macam wasilah, dari televisi, dari radio, dari media sosial, dari semua wasilah-wasilah yang ada. Bagaimana mereka gencar-gencarnya agar manusia ini tidak ikut Nabi Muhammad, agar tidak menjadikan Nabi Muhammad tuntunannya jauh. Dan Nabi SAW telah mewanti-wanti kepada kita, hati-hati ketika hidup di zaman itu. Hati-hati, la tattabi'anna sunana min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi hujratil qabri la dakhaltumuh. Kalian tidak akan terasa akan mengikuti sedikit demi sedikit jejak-jejak mereka, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai mereka kalau sudah masuk ke lubang yang berbahaya, lubang yang biawak, kalian pun juga ikut di situ. Maka sahabat-sahabat Rasulullah bertanya, Al-Yahudi wal Nasara, apakah yang bermaksud ya Rasulullah? Dia adalah orang Yahudi wal Nasara, orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman?" Lalu siapa kalau bukan mereka? Siapa kalau bukan mereka? Sedikit demi sedikit dilalaikan umat Nabi Muhammad agar lupa dengan Nabi Muhammad dan mengikuti para musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum bulan Maulid ini, perbanyak sholawat, perbanyak kita hidupkan sunnah Nabi. Karena dengan dua ini kita akan mendapatkan an-ma'iyah, kebersamaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang serupa beliau mengatakan, "Aktsarukum minni salatan, akramukum minni manzilatan yaumil qiyamah, aktsarukum minni salatan." Orang yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang lisannya basah bersolawat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang serupa, "Akramukum minni manzilatan yaumil qiyamah, ahasinukum akhlaqan." Orang yang paling baik, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, bersamaku nanti di hari kiamat, maka dia orang-orang yang akhlaknya mulia, orang yang akhlaknya bagus, orang yang perangainya indah. Dan tidak ada perangai yang paling indah seperti perangainya Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita, keluarga kita sudah mulai meninggalkan daripada sunnah-sunnah Nabi, meninggalkan tata cara Nabi, atribut-atribut Islam, diganti ucapan salam dengan ucapan yang lain, pakaiannya sedikit demi sedikit dirubah mengikuti gaya-gaya orang kafir, dan juga cara-cara resepsi, cara-cara acara dirubah, semua dirubah sedikit demi sedikit, dan dia menganggap itu adalah benar, padahal itu salah. Tidak ada yang benar kecuali betul-betul dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunannya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita semua. Nabi Muhammad menyayangi umatnya lebih sayang daripada ibu kita kepada kita, ayah
kepada kita. Pada detik-detik sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabbi la as'aluka Fatimatan nati, wa la Abbas ammi, wa la Safiyah ammati, bal ummati. Ya Allah, aku tidak bingung ya Allah dengan Fatimah putriku. Aku tidak bingung ya Allah dengan Abbas pamanku. Aku tidak bingung ya Allah dengan Safiyah bibiku. Ya Allah, aku bingung dengan umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bagaimana sepeninggalku nanti? Jangan sampai mereka berubah imannya, jangan sampai berubah akhlaknya, jangan sampai berubah akidahnya, jangan sampai melenceng mengikuti musuh-musuh Allah." Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan kepada kita sampai-sampai ketika ditawari oleh Allah tawaran yang sangat agung. "Sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ya Muhammad, aku akan berikan sesuatu yang pasti membuatmu ridho, membuatmu senang, membuatmu bahagia. Kesempatan emas ini Rasulullah mengingat kepada kita semuanya. "Idzan la arda ya Rabbi ahadan min ummati finnar." Kalau begitu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, aku tidak ridho ya Allah kalau ada satu daripada umatku yang engkau jebloskan dalam api neraka, engkau masukkan dalam api neraka. Itulah sayangnya Nabi Muhammad, itulah perhatiannya Rasulullah, menginginkan kita semuanya selamat, menginginkan kita semuanya bahagia, menginginkan kita sama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai amalan-amalan buruk kita membuat hijab antara kita dengan Nabi. Diriwayatkan dalam hadis, ada seseorang nanti di hari kiamat akan memanggil Rasulullah. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ana min ummatika ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku umatmu. Nanti dari sayapnya, dari rahmatnya mengatakan, sini wahai umatku, sini wahai umatku. Tapi dihalangi oleh malaikat. Dihalangi oleh malaikat, tidak boleh. Bukan tempatmu di sini, kamu tidak boleh di sini. Nabi bertanya, kenapa? Kenapa dia umatku? Kenapa? Maka malaikat mengatakan, innaka la tadri madza ahdatha ba'daka. Kamu enggak tahu ya Rasulullah apa yang dilakukan setelah dia engkau. Dia berkufur. Dia berubah akidahnya. Dia lagi mengikuti jalanmu. Dia munafik. Dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ikutnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbah, cinta adalah kunci utama untuk bisa mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, untuk bisa mendapatkan bersama dengan Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Khutbah seperti ini pernah terjadi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sedang khutbah menyampaikan ilmu-ilmunya, datanglah Arabi, datanglah orang kampung. Maka di tengah-tengah khutbah yang memang orang kampung ini dia kurang pendidikannya, tapi hatinya penuh dengan cinta dengan Nabi. Lalu orang itu mengatakan di tengah-tengah khutbah Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Nabi tidak menggubris dan Nabi melanjutkan khutbahnya. Tapi orang itu tetap saja berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan engkau mengatakan ada kiamat? Kapan sih kiamat itu datang?" Dan Nabi tidak menyampaikan kapan itu datang kiamat, tapi Rasulullah mengatakan, "Wa ma a'dadtu laha." Kamu tanya kiamat kapan datang, apa yang kamu persiapkan di situ? Apa yang kamu persiapkan dengan datangnya hari kiamat? Maka Al-A'rabi, orang kampung itu mengatakan, "Wa ma a'dadtu bi kasrati salati wa siyam, walakin hubbullah wa hubbur rasul." Aku tidak memperbanyak di situ daripada sholat sewajarnya. Aku tidak memperbanyak di situ daripada puasa sewajarnya. Tetapi yang aku persiapkan dan aku perbanyak adalah cintanya aku kepada Allah dan cintanya aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ku persiapkan, itu yang ku tanamkan, itu yang selalu ku tambah, ku perbesar. Maka apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan kecintaanmu dan siapa yang kamu sayangi. Dalam riwayat al-mar'u ma'aman ahab. Dalam riwayat yang lain, orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia senangi, siapa yang dia kasihi. Maka cintanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berbuah
kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad, dan juga ayo kita sedikit demi sedikit menyamakan, mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Semua ajaran Rasulullah kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, di sekitar kita semuanya. Ayo kita hidupkan sunnah Nabi agar kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, jalanku, aturanku, akhlakku, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum yang berkah ini, di hari Jumat yang berkah ini, di waktu salatul Jumat yang mustajabah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, menyembuhkan segala penyakit kita, mengabulkan hajat kita semuanya. Sesungguhnya di hari Jumat ada waktu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu mustajab, di mana ada orang mukmin yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada waktu Jumat ini adalah waktu yang mustajab. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, disembuhkan penyakit-penyakitnya, dihilangkan semua sumpah kesedihannya, kesusahannya, dijadikan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa. Setiap kali lupa diingatkan oleh Allah, setiap kali menjauh didekatkan lagi oleh Allah, dan ketika datang waktunya, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kuburan kita menjadi kuburan taman-taman surga, diselamatkan kita lewat siratal mustaqim, dijadikan timbangan kita sebelah kanan lebih berat, dan kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kita minum dari telaga kautsarnya Nabi Muhammad. Man syaribaha lam yadhma min ba'dihi abada. Siapa yang minum dari telaga kautsar Rasulullah, maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya, dan akan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan berkumpul di jannatul firdaus a'la jinan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في ذكره وآيات الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومشايخكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يرحمكم الله. اتقوا الله عند تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقد امركم الله سبحانه وتعالى بامر بدا في نفسه وكان به على المسبح بقدسه فبلغ مخبرا وامرا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطيئات وقاضي الحاجات يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع واصرف عنا وللمسلمين الاذى والبلاء والوباء والقحط والجد والجوع جميع انواع الامراض والاسباب ما ظهر منها وما بطن. وادفع عندهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والماشيين عاجلا غير عاجل في عالم والسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم. اللهم احفظهم. اللهم شتت اعداء المسلمين من الكفار. اللهم شتتهم. اللهم دمرهم. اللهم اهلكهم بقوتك يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا الله. ربنا اغفر لنا
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم